Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 8. Bagaimana kabarnya? Ustazah Novi harap teman-teman semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu berada dalam kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ananda saleh dan salehah, sebelum kita memulai pembelajaran PAQ hari ini, alangkah baiknya semua kita berserah diri kepada Allah dengan mengangkat tangan kita untuk berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa kita tadi, pembelajaran kita bisa berjalan dari awal sampai akhir tentunya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda sekalian, hari ini adapun yang menjadi tema dalam pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana cara pembacaan hukum mim sukun. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah materi ini Ustazah berharap seluruh Ananda Ustazah sudah mengetahui apa itu hukum mim sukun, kemudian yang kedua bagaimana cara membaca hukum mim sukun, dan Ananda dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran atau pembacaan Al-Quran Ananda dimanapun Anda berada. Nah, Ananda sudah bisa membedakan bagaimana hukum mim sukun. Baik Ananda semua, pertama Ustazah Novi ingin mengajak teman-teman tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Karena apa? Karena di masa pandemi ini Ustazah Novi berharap teman-teman walaupun belajar di rumah harus tetap semangat, harus tetap untuk semangat belajarnya. Itu pesan Ustazah Novi. Nah yang kedua, adapun hari ini pesan Ustazah Novi setelah dalam pembelajaran ini nantinya Ananda semua selalu meningkatkan literasi Ananda. Nah untuk literasi Ananda dapat membaca buku-buku yang berkaitan dengan bagaimana pembelajaran PAQ itu sendiri. Nah hari ini sebelum kita mulai juga Ustazah ingin mengingatkan ternyata pembelajaran PAQ kita hari ini itu sudah tertera di dalam Al-Quran. Nah apa ya ayat-ayat yang menjelaskan kenapa ya kita harus belajar tentang hukum mim sukun? Nah Ustazah bacakan ayatnya yang terdapat di dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Ananda silakan boleh disimak bacaan Al-Quran kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Nah, Ananda sekalian dalam surah Al-Muzammil tadi dijelaskan oleh Allah, nah bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya dengan tartil teman-teman harus nih paham apa itu ya hukum-hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadinya setelah harapan Ustazah Novi setelah Ananda belajar tentang hukum mim sukun, teman-teman bisa mempraktekannya nantinya. Nah, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran Ustazah Novi berharap teman-teman jangan lupa ya di rumah silakan baca ikrarnya, ikrar seperti biasa yang sudah dibaca bersama Ustazah di sekolah. Namun untuk kali ini Ustazah tidak akan membacakan ikrar, namun ikrarnya silahkan secara mandiri. Nah untuk murajaah juga teman-teman jangan lupa nantinya untuk memurajaah hafalan teman-teman yang sudah teman-teman hafal di rumah. Baik Ananda soleh dan soleha, kita mulai pembelajaran kita bersama-sama tentang apa sih itu hukum mim sukun. Nah semua silakan pasang semangat yang luar biasa, kita saatnya let's go untuk belajar tentang hukum mim sukun. Dalam kaidah ilmu tajwid, hukum pembacaan mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan idgham mimi atau idgham mutamasilain. Yang kedua disebut dengan ikhfa syafawi dan yang ketiga disebut dengan izhar syafawi. Hari ini kita masuk kepada yang pertama tentang idgham mimi atau idgham mutamasilain. Ananda soleh dan solehah, apakah Ananda sudah tahu atau sudah pernah mendengar apa sih itu idgham mimi atau idgham mutamasilain?
Nah, Ustazah harap dari penjelasan Ustazah teman-teman sudah tahu ya, bagi yang belum tahu, bagi yang sudah luar biasa. Ustazah jelaskan, idgham mimi atau idgham mutamasilain secara bahasa idgham berarti melebur atau memasukkan. Secara kaidah ilmu tajwid, idgham mimi berarti meleburkan atau memasukkan bacaan hukum mim sukun ke dalam huruf mim yang berada sesudah huruf mim sukun dengan bacaan gunnah atau dengan bacaan dengung. Sebagaimana contoh terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Shadaqallahul azim. Nah, Ananda Ustazah bisa melihat di dalam ayat ini terdapat fi qulubihim maradum. Nah, ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Teman-teman caranya memasukkan bunyi huruf mim sukun ke dalam huruf mim yang berada sesudah mim sukun. Artinya teman-teman menggabungkan kedua huruf mim tadi dengan bacaan gunnah atau dengung sebanyak 2 harokat. Ingat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi teman-teman tetap ketika teman-teman bertemu dengan mim sukun, bertemu dengan mim itu disebut dengan idgham mimi dan dibaca dengan meleburkan atau memasukkan huruf mim sukun ke dalam huruf mim dengan bacaan gunnah. Yang kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa menurut bahasa artinya samar, sedangkan syafawi menurut bahasa artinya 2 bibir. Nah, dalam kaidah ilmu tajwid, ikhfa syafawi artinya adalah bagaimana cara pembacaan huruf mim sukun ketika bertemu dengan huruf ba dengan cara membaca disamarkan huruf mim sukun ke dalam huruf ba-nya dengan antara gunnah atau izhar. Nah, untuk cara lebih gampangnya, teman-teman melihat contoh berikut. Contoh dari ikhfa syafawi terdapat salah satunya di dalam surah Al-Adiyat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Nah, teman-teman dari bacaan tadi, teman-teman dapat melihat bahwa huruf mim yang sukun dengan ba kita samarkan. Jadi bibir teman-teman itu tidak terlalu rapat. Contoh, mim tidak seperti itu, namun samar. Teman-teman samarkan dengan cara tidak terlalu menekan antara bibir atas dan bibir bawah. Jadi membacanya mim bang. Nah, huruf dari ikhfa syafawi ini sendiri adalah satu, yaitu huruf ba. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman kita masuk ke dalam izhar syafawi. Izhar menurut bahasa artinya adalah jelas. Sedangkan syafawi sebagaimana yang sudah Ustazah sebutkan tadi artinya adalah 2 bibir. Artinya dalam kaidah tajwid izhar syafawi adalah bagaimana cara membaca mim sukun dengan huruf-huruf izhar yang ada 26 buah dibaca secara jelas. Nah, apa saja huruf izhar syafawi? Berikut beberapa huruf izhar syafawi. Huruf izhar syafawi adalah seluruh huruf hijaiyah yang tidak termasuk ke dalamnya adalah huruf mim, ba. Jadi teman-teman khusus huruf mim dan ba sudah Ustazah jelaskan tadi. Selain itu termasuk ke dalam huruf izhar syafawi. Teman-teman sekalian, bagaimana sih
Cara pembacaan izhar syafawi, mari kita lihat contoh berikut. Salah satu contohnya terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Teman-teman mungkin sudah hafal. Salah satu contohnya adalah an'amta. Jadi teman-teman bacanya an'amta alaihim. Jadi an'amta. Jadi teman-teman jelaskan. Tidak ada dengung di sana, tapi dicepatkan atau dijelaskan lebih tepatnya ya nak ya. Untuk contoh-contoh lain banyak terdapat di dalam Al-Quran. Teman-teman bisa mencari contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Nah, demikian penjelasan materi mengenai hukum mim sukun dari Ustazah Novi, dan Ustazah Novi berharap dari materi ini teman-teman sudah tahu bagaimana sih hukum mim sukun yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu hanya 3 ya nak, kita simpulkan lagi hanya 3. Pertama ada idgham mimi atau idgham mutamasilain, yang kedua ada ikhfa syafawi, kemudian yang ketiga adalah izhar syafawi. Untuk idgham mimi, ingat mimi itu bertemu mim sukun dengan mim. Kemudian untuk ikhfa syafawi bertemunya mim sukun dengan huruf ba. Untuk izhar syafawi sendiri bertemunya huruf mim sukun dengan selain dari huruf hijaiyah yang sudah Ustazah Novi sebutkan di awal tadi. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan materi Ustazah Novi terkait hukum mim sukun. Semoga dengan materi hari ini Ananda dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus untuk pembelajaran atau pembacaan Al-Quran dalam hukum mim sukun. Demikian silaturahmi dan pembelajaran kita hari ini nak. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah Novi akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terlebih terkurang Ustazah Novi memohon maaf. Semangat teman-teman, semangat untuk selalu belajar. Belajar ilmu agama, belajar ilmu umum, dan belajar dari mana saja. Karena belajar akan menjadikan teman-teman diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah. Janji Allah di dalam Al-Quran, orang yang berilmu dan orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ustazah Novi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.